Jika ayahku seperti Ibrahim. Sosok ayah identik sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Ayah bukan hanya berperan sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, tetapi juga sebagai perisai pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Beberapa anak laki-laki melihat ayahnya sebagai seorang superhero sehingga di Amerika muncul ungkapan populer ini. Ayah, kamu sama pintarnya dengan Iron Man, sama kuatnya dengan Hulk, sama cekatannya dengan Spider-Man, dan sama beraninya dengan Batman. Sementara tidak sedikit anak perempuan mengabadikan ayahnya sebagai cinta pertamanya dan menggambarkan tipe calon suaminya kelak dengan sifat-sifat yang dimiliki ayahnya. Al-Quran menghadirkan sosok-sosok ayah dalam beragam kisah penuh ibrah. Di antaranya seperti Luqman Al-Hakim, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yakub, Nabi Syuaib, dan lainnya. Ada kalanya kisah sang ayah diceritakan secara detail oleh Al-Quran. Ada pula yang sepintas saja. Menariknya, Al-Quran tidak hanya mengisahkan tentang keberhasilan sang Nabi dalam mendidik keluarganya, tetapi juga kegagalan mereka seperti kisah istri Nabi Lut yang durhaka, putra Nabi Nuh yang membangkang, dan anak-anak Nabi Yakub yang mencoba membunuh adiknya Yusuf. Tragedi yang terjadi dalam keluarga Nabi Nuh tersebut memberikan kita cermin untuk berkaca. Terkadang saat seorang menegakkan perintah Allah, maka penghalang dan cobaan justru datang dari keluarganya. Bagaimanapun terhormatnya jabatan dan posisi orang tersebut. Seorang guru yang berhasil mencetak banyak murid menjadi sukses dan pintar, namun belum tentu mampu mendidik satu anak sendiri. Seorang dai yang menyadarkan dan menasihati jamaahnya, belum tentu berhasil menuntun istrinya. Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Seberat-beratnya menyebarkan kebaikan di masyarakat, lebih berat lagi menuntun keluarga. Al-Quran bahkan mengatakan bahwa istri dan anak bisa menjadi musuh, yang menunjukkan tentang bagaimana beratnya ujian membina keluarga bagi seorang ayah. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika istri dan anak menjadi musuh, maka sungai kebaikan yang mengalir dari muara hati seorang suami atau ayah akan terhalang alias tidak sampai. Seorang kepala rumah tangga akan merasa kesuksesannya tidak berarti, pincang dan tidak sempurna jika tidak mampu menyolehkan istri dan anaknya. Seorang suami bisa jadi condong menjadi buruk jika ia memiliki istri yang buruk. Sebaliknya, jika istri dan anak taat kepada Allah, maka seorang suami atau ayah akan lebih mudah untuk melaksanakan perintah Allah karena ia memiliki dukungan yang kuat dari keluarga. Dalam riwayat yang sahih dari Imam Bukhari, diceritakan bahwa saat Ismail masih bayi, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk mengasingkan istrinya, Siti Hajar, dan anaknya ke sebuah tempat yang tandus. Dapatkah Anda bayangkan, seorang ibu yang masih menyusui bayinya harus berpisah dengan suaminya dan tinggal di tempat asing yang gersang pula? Namun saat Ibrahim bersiap meninggalkan istri dan anaknya, Hajar pun bertanya, apakah ini karena Allah memerintahkanmu? Ibrahim mengiyakan. Maka Hajar pun berkata dengan penuh ketegaran, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami selamanya. Sikap Hajar tersebut menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan suaminya. Tatkala istri dan anaknya hilang dari pandangan, Ibrahim pun berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa doa Nabi Ibrahim tersebut diucapkan sebanyak 2 kali, yaitu saat ia meninggalkan istrinya di padang tandus itu dan saat Ka'bah dibangun. Doa Ibrahim menunjukkan penyerahan keselamatan keluarganya kepada Allah, meskipun ia berada jauh dari istri dan anaknya. Namun Ibrahim tidak melepaskan perhatiannya. Maka siapa lagi yang layak untuk dimintai perlindungan saat ia sendiri tak berada di sisi keluarganya itu kecuali Allah? Sikap Nabi Ibrahim ini dapat diteladani oleh para ayah yang sedang bepergian meninggalkan rumah, sedang ia mengkhawatirkan keselamatan anak dan istrinya. Doa dapat menjadi sebuah ikatan batin yang kuat antara anggota keluarga. Pun bagi istri yang tinggal suaminya hendak meneladani ketaatan Hajar, sehingga pekerjaan suami yang semata-mata mencari ridho Allah dapat menuai berkah bagi keluarga. Setelah Ibrahim bertemu kembali dengan putranya, Allah kembali menguji keimanannya.
Kali ini ujian yang dihadapinya lebih dahsyat, yaitu menyembelih anak kandungnya Ismail. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan dapat mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 122. Ayat ini memberikan banyak pelajaran bagi orang tua. Pertama, kesulitan apapun yang sedang dihadapi oleh keluarga hendaklah dibicarakan bersama. Dalam kasus perintah penyembelihan anaknya, Ibrahim memanggil Ismail dan mengajaknya duduk bersama. Ibrahim memulai pembicaraannya dengan sapaan, "Hai anakku," dan mengakhirinya dengan mengatakan, "Pikirkanlah apa pendapatmu." Di sini tampak sikap terbuka seorang ayah kepada anaknya. Ia tak segan meminta masukan dan menyimak apa yang dipikirkan oleh anaknya. Seorang ayah berusaha demokratis, meski keputusan itu dalam hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Membiasakan mendengar dan meminta pendapat anak dapat menumbuhkan sikap kritisnya. Anak akan merasa menjadi bagian terpenting dalam keluarga. Anak akan belajar berbesar hati dan bagaimana ia menghadapi masalah. Di sisi lain, seorang kepala rumah tangga akan semakin yakin dan mantap dalam mengambil keputusan jika ia memperoleh dukungan pendapat dari keluarganya. Ayat ini diawali dengan lafal "falamma balagha ma'ahus sa'ya", yang berarti bahwa Ismail telah mencapai perkembangan usia yang menjadikan ia mampu melakukan sesuatu bersama ayahnya. Di usia seperti itu, ia sudah bisa menjadi partner bertukar pendapat oleh ayahnya. Syekh Sya'rawi mengemukakan secara detail mengapa Allah menggunakan lafal sampai pada usia mampu berusaha bersamanya dan bukan mengatakan sampai pada usia mampu berusaha saja. Ungkapan usia sudah mampu berusaha artinya si anak sudah mempunyai kemampuan untuk bergerak, kesehatan dan kekuatan yang untuk melakukan semua hal. Namun penambahan kata berusaha bersamanya bersama ayahnya menunjukkan makna lebih khusus. Menurut Sya'rawi, penambahan kata bersamanya mengisyaratkan peran Ibrahim di usia perkembangan anaknya sebagai seorang ayah yang penyayang. Ia tidak membebankan Ismail untuk melakukan kemaslahatan dan pekerjaan yang tidak disanggupi anaknya. Jadi Ismail hanya berusaha semampunya, sedangkan apa yang tidak disanggupinya diambil alih atau dibantu oleh ayahnya. Andai kata Ismail bersama dengan orang lain, bukan dengan Ibrahim yang bijak, boleh jadi ia sering dibebankan untuk melakukan hal-hal yang tidak disanggupinya. Di sini kita dapat belajar sikap kebapaan Ibrahim yang tidak terlalu menuntut anaknya untuk bisa dalam segala hal dan tidak memaksakan kehendak. Ibrahim justru membantu dan bekerja sama dengan anaknya untuk menebar kemaslahatan. Kedua, hendaknya seorang ayah membicarakan sebuah masalah dengan jujur, tenang, dan kepala dingin. Saat sebuah masalah menimpa keluarga, tugas seorang ayah adalah menenangkan keluarganya dan memikirkan solusi tanpa disertai emosi. Said Qutb menjelaskan bahwa kalimat "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu" yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dalam ayat tersebut menunjukkan ketenangan dan kemantapan hati. Ia tidak menakut-nakuti dan mengalihkan keyakinan anaknya dengan sikap emosionalnya, sehingga Ismail bisa menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Ia juga ingin anaknya mampu merasakan lezatnya iman dan penyerahan kepada Tuhan sebagaimana yang dirasakannya. Perkataan Ibrahim kepada anaknya juga menunjukkan bahwa ia tidak menyembunyikan kebenaran apapun dari anaknya. Ia mengungkapkan isi perintah Allah dengan apa adanya. Ketiga, jawaban Ismail, Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, menggambarkan kepribadian luar biasa yang dimiliki Ismail. Ismail mengaitkan kesabarannya dengan kehendak Allah, insya Allah menunjukkan kesantunannya yang tinggi kepada Rabb-nya. Prof. Quraisy menjelaskan hal ini menjadi bukti yang tidak diragukan lagi bahwa jauh sebelum peristiwa besar ini terjadi, pastilah sang ayah telah menanamkan dalam hati dan benak anaknya tentang keesaan Allah dan bagaimana seharusnya bersikap kepadanya. Sikap dan ucapan Ismail yang direkam ayat ini adalah buah pendidikan tersebut. Ucapan Ismail juga memberikan kita satu motivasi untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian sesulit apapun. Sabar seumpama penawar yang ampuh. Kesabaran atas problematika yang dihadapi dalam keluarga akan menuntun kita menjadi ikhlas. Ada kalanya ujian itu tidak bisa dilewati dengan mudah. Ada kalanya ia membuat ayah, ibu, dan anak hampir rapuh dan goyah. Kesabaran bagaimanapun juga adalah satu-satunya usaha di mana kita berusaha memasrahkan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita sebagai manusia.
Demikianlah pelajaran dan inspirasi yang kita dapat petik dari perintah disembelihnya Ismail diabadikan dalam Al-Quran. Selain pelajaran-pelajaran tadi, peristiwa ini juga mengisyaratkan bahwa bagaimanapun besarnya rasa cinta seorang ayah kepada anaknya, namun ia harus ikhlas jika harus kehilangannya. Jangankan harta, semua yang diperoleh di dunia ini di luar amal akan hilang dan fana. Anak adalah hak yang diberikan oleh Allah. Maka sebagai orang tua, kita harus ikhlas dan siap jika tiba masanya Allah mengambil haknya.